Heboh, inilah detik-detik tentara Israel tewas tertimpa bangunan di Rafah. Ngeri, inikah azab bagi Zionis? Beberapa tentara Israel ditemukan tewas dan beberapa lainnya juga terluka ketika sebuah bangunan runtuh seketika menimpa mereka di kota Rafah, Gaza Selatan. Berita ini diumumkan langsung oleh militer Israel pada hari Selasa 11 Juni 2024. Prajurit yang tewas diidentifikasi bernama Mayor Tal Pesibilski Salov dan juga beberapa lainnya bernama Gadera Sersan, Staf Eitan Kalsbrun, Modiin, Sersan Shalom, dan lain-lain. Kematian tersebut menambah jumlah tentara Israel yang tewas menjadi lebih dari ratusan korban dalam serangan di Rafah ini. Sementara itu, puluhan lainnya juga diketahui luka-luka yang diberitakan jika semuanya bertugas di unit pengintaian Brigade Givati, termasuk ada seorang perwira yang dilaporkan mengalami kondisi yang serius. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menghabisi dan juga melukai para pasukan Israel di Camp Shabura di kota Rafah, jalur Gaza, Palestina. Melalui pernyataan di Telegram, Brigade Al-Qassam menuturkan telah meledakkan sebuah rumah jebakan yang berisi pasukan Israel di dalamnya. Segera setelah kedatangan pasukan penyelamat, pejuang kami menghancurkan sekitar rumah yang diledakkan dengan mortir, bunyi pernyataan Brigade Al-Qassam. Bentrokan itu pecah terjadi ketika Israel terus menggempur Gaza, terutama Rafah, setelah melancarkan agresi brutal ke wilayah itu sejak 7 Oktober. Aksi saling serang antara Hamas dan juga pasukan IDF masih berlangsung hingga saat ini, meskipun rumor gencatan senjata telah dilontarkan. Jet tempur Tiongkok teror kapal perang NATO usai berani terobos Laut Cina Timur. Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina, PLAAF, mengerahkan 2 unit jet tempur 11 ANJ-7 dan helikopter intai Harbin Z-19 usai menerima informasi adanya kapal perang asingnya menerobos Laut Cina Timur. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Bulgarian Military, kapal perang yang diklaim militer Cina memasuki perairan Laut Cina Timur berjenis Fregar kelas De Zeven Provinciën milik Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Dilansir Viva Militer dari situs resmi Kementerian Pertahanan Belanda, kapal perang itu adalah HNLMS Strong. Hal ini berpotensi menciptakan situasi tidak aman. Insiden itu terjadi di wilayah udara internasional, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Belanda. Kementerian Pertahanan Belanda mengatakan, kapal perang tersebut tengah melakukan patroli di Laut Cina Timur dalam misi pasukan multinasional Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB.
militer Belanda diketahui berpartisipasi dalam operasi militer PBB dengan sandi Pacific Archer 24. Kementerian Pertahanan Belanda menjelaskan misi tersebut adalah bagian dari penegakan sanksi maritim terhadap Korea Utara, Korut. Di sisi lain, Cina dengan tegas membantah klaim Amsterdam lewat juru bicara Kementerian Pertahanan, Kolonel Zhang Xiaogang. Ditegaskan Zhang, penjelasan Belanda yang notabene adalah sekutu Amerika Serikat, AS, dalam Fakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, adalah untuk menutupi pelanggar. Belanda melakukan klaim palsu bahwa mereka sedang menjalankan misi PBB dan menunjukkan kekuatan di perairan dan wilayah udara di bawah yurisdiksi Tiongkok, ujar Zhang. Sebelumnya, jet tempur Cina juga sempat terlibat insiden hampir serupa dengan Australia. Saat itu, pesawat tempur Cina harus melepaskan tembakan suar ke jalur penerbangan helikopter militer Australia. Saat itu pula, Australia menegaskan bahwa pihaknya juga tengah terlibat dalam misi penegakan sanksi PBB terhadap Korut. Melalui pernyataan di Telegram, Brigadir Al-Qassam menuturkan telah meledakkan sebuah rumah jebakan yang berisi pasukan Israel di dalamnya. Segera setelah kedatangan pasukan penyelamat, pejuang kami menghancurkan sekitar rumah yang diledakkan dengan mortir, bunyi pernyataan Brigadir Al-Qassam. Bentrokan itu pecah terjadi ketika Israel terus menggempur Gaza, terutama Rafah, setelah melancarkan agresi brutal ke wilayah itu sejak 7 Oktober. Aksi saling serang antara Hamas dan juga pasukan IDF masih berlangsung hingga saat ini, meskipun rumor gencatan senjata telah dilontarkan.